Oke, recording starting. Sip. Selamat datang semua teman-teman. Udah mulai. Ini baru memulai. Selamat malam teman-teman VIP semuanya. Saya sangat senang teman-teman bisa hadir malam hari ini. Karena malam hari ini saya akan sharing mengenai teknik yang selama ini saya pakai untuk memberikan teman-teman semua sinyal. Jadi teknik ini adalah teknik yang mungkin teman-teman tidak akan pernah dapatkan dimanapun karena ini adalah original. Ini adalah teknik yang metode yang saya buat. Jadi teman-teman harus benar-benar menyimak metode ini supaya bisa benar-benar mengerti ya. Jadi teman-teman, teknik open press ini adalah teknik yang termasuk ke dalam teknik scalping. Seperti saya sudah jelaskan tadi di chat, kalau teman-teman yang hadir awal-awal tadi saya ada chat tuh di sini bahwa ini adalah teknik scalping di H1 yang TP1-nya 20 pip dan TP2-nya 40 pip. Jadi ini adalah scalping ya teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin tanya dulu, apakah di sini teman-teman semuanya sudah mengikuti kelas-kelas yang sebelumnya? Atau minimal sudah nonton rekamannya? Sudah semua ya? Mantap, ikut terus, saya baru. Nah, Bang RP baru, nanti setelah ini bisa nonton lagi rekaman-rekaman yang sebelumnya ya. Harusnya gambarnya ada sih. Ini kok beberapa bilang gambarnya nggak ada ya? Harusnya ada. Coba di setting di HP teman-teman masing-masing atau di laptop teman-teman. Seharusnya gambarnya ada. Karena teman-teman yang lain gambarnya muncul. Oke? Yap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke dalam teknik open price-nya, saya ingin memberikan disclaimer dulu ke teman-teman bahwa teknik ini yes, profitable. Ya betul, saya ini masih teknik open price. Belum belum next, belum ganti kok, Bang Daud. Jadi, saya ingin berikan disclaimer dulu. Yang pertama bahwa teknik ini yes, dia profitable, terbukti making money, tapi juga ini adalah teknik yang tidak 100% teman-teman. Karena di dunia ini tidak ada yang 100%. Pasti akan ada hari di mana loss, akan ada hari teknik ini tidak bekerja, akan ada hari di mana teknik ini mungkin tidak memberikan teman-teman kesempatan untuk open posisi. Oke, saya harap teman-teman bisa paham ya. Jadi ini adalah hanya salah satu metode trading yang sederhana yang teman-teman bisa terapkan di trading teman-teman masing-masing dan teman-teman bisa profitable dari sini. Time frame-nya adalah H1, tapi scalping dengan TP 20%, 20 pips dan SL 40 pips. Oke. Kemudian, sorry, bukan SL 40 pips, TP1 20 pips, TP2 40 pips. SL-nya kita akan bahas nanti. Oke? Jadi teman-teman, saya harap teman-teman masih bersama saya. Kita akan mulai teknik open price ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalnya login dari, misalkan teman-teman ikuti Zoom ini dari laptop, teman-teman bisa buka HP masing-masing, buka MT4 atau MT5. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Oke, sebentar. Ada yang saya mau lihat. Oke. Next ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah SOP atau step by step dari teknik open price. Oke, saya harap teman-teman bisa buka MT4 atau MT5 ya. Jadi bisa sama-sama kita belajar. Langsung kita praktekkan di MT4 dan MT5 teman masing-masing. Step pertama adalah aktifkan period separator. Teman-teman tahu period separator seperti apa? Yang seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan ya. Saya stop share dulu. Oke, jadi teman-teman harus aktifkan period separator. Sebentar ya, saya stop share dulu sebentar. Oke, ini dia. Nah, teman-teman aktifkan period separator. Seperti ini teman-teman. Ini disebut dengan period separator. Teman-teman bisa melakukan di MT4 atau MT5 teman-teman masing-masing. Period separator seperti ini. Dia akan muncul otomatis. Apakah sudah?
Suaranya nggak kedengaran? Teman-teman yang lain, suaranya kedengaran? Jelas ya? Oke, jelas. Sip. Oke, teman-teman sudah aktifkan period separatornya? Teman-teman tahu ya gimana caranya ya? Kalau belum tahu, saya akan kasih tahu teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan MT4 atau MT5, teman-teman bisa klik kanan, oke, kemudian Properties, kemudian di sini, di Show, teman-teman aktifkan period separator. Oke, kemudian teman-teman oke. Dia akan muncul garis-garis seperti ini. Jika saya nonaktifkan, maka dia akan hilang. Nah, hilang. Oke, bisa ya teman-teman ya. Saya harap cukup jelas ya step pertama. Jelas teman-teman? Step pertama? Itu, nah, Bang Darman mesti tanya tuh gimana caranya. Ini, Bang Darman, sudah saya jelaskan ya. Properties, kemudian masuk ke show, kemudian show period separator. Oke, bisa ya? Yang dari HP bisa, coba tes saja. Bisa kok. Dari HP bisa sama aja. Buka ke properties, kemudian lihat period separator, cari. Pasti ada. Pelan-pelan nyarinya. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Ada yang masih belum dapat period separator? Yang masih kesulitan? Ada? Oke, kalau nanti teman-teman masih kesulitan, nanti teman-teman lihat di YouTube atau nanti bisa chat nanti ke PM saya atau bisa nanti kita belajar sama-sama. Pasti ada, karena teman-teman lain punya dapat kok. Oke? Ya, HP nemu. Oke. Oke, pelan-pelan. Kalau teman-teman sudah ketemu, mantap. Tapi yang belum, kita coba tinggalkan dulu, nanti kita akan belajar lagi ya. Oke, sekarang gini, pertanyaannya, apa ini period separator? Nah, period separator ini, oke gimana? Masih mau cari period separator? Atau kita lanjut nih? Nah, oke, lanjut ya. Oke, teman-teman. Saya teman-teman fokus ya. Tadi udah period separator. Nah, period separator itu adalah garis-garis putus-putus ini, teman-teman. Apa itu period separator? Period separator adalah menggambarkan satu hari kalau di time frame H1, teman-teman. Time frame H1 ini ke sini menggambarkan satu hari. Oke, ini adalah jam 1 dan ini adalah jam 1. Oke, paham ya? Jadi ini ke sini adalah satu hari. Oke, teman-teman paham? Kita lanjut ke step nomor 2. Tadi sudah aktifkan period separator. Sekarang lanjut ke step nomor 2. Marking full week candle pertama, teman-teman. Candle pertama apa? Candle pertama yang open pada hari tersebut. Paham? Kalau belum paham, kita gas. Kita akan tunjukkan langsung di MT5. Bentar, saya sharing lagi. Kita akan bolak-balik, teman-teman. Biar teman-teman langsung bisa paham ya. Oke. Jadi apa yang maksud dengan marking full week candle pertama, teman-teman? Kita beri contoh yang ini deh. Ini adalah candle pertama yang open pada hari tersebut. Betul? Kita akan menggunakan teknik open price, kita akan menggunakan candle yang pertama open pada hari tersebut. Dalam hal ini adalah candle ini. Kita marking dari week to week. Oke? Ini ya. Tentu jangan bingung usah pakai garis panjang ya. Ini yang kita fokuskan. Paham teman-teman? Sama. Mau MT5, MT4 sama. Tidak ada bedanya. Yang penting kita punya metode dan bisa trading. Tidak ada yang lebih baik. Oke? Teman-teman bisa paham ya. Ini dan ini. Oke?
marking candle yang open pertama pada hari tersebut. Oke, sudah kita marking. Ya, ini adalah teknik untuk open posisi harian ya, teman-teman ya. Ini adalah teknik untuk open posisi harian. Jadi kita lihat ini, kalau yang next day, ini ya, hari ini maksudnya ya. Hari ini tuh yang ini, week to week. Oh, sorry. Nah, ini. Kemudian ini ya, week to week ya. Ya, candle H1 yang open pada hari tersebut. Ini. Atau nggak usah garis panjang kali ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Kita pakai ini aja. Ini ya, week to week ya teman-teman ya. Kemudian ini. Oh, ini besar sekali. Oke. Ini sudah saya marking-marking sebenarnya teman-teman. Ini. Teman-teman paham ya? Maksudnya candle pertama yang open pada hari tersebut. Itulah gunanya kita menggunakan period separator. Ya betul, harga tertinggi sampai harga terendah yang open. H1 yang tertinggi dan terendah pada hari tersebut, teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, teman-teman? Lanjut, sip. Nah, kita next ke poin selanjutnya. Kita pelan-pelan aja, teman-teman ya. Setelah marking, sudah paham? Kita akan cari break and close body. Break bawah, kita fokus sell. Break atas, kita fokus buy. Oke? Ada yang paham? Sampai sini aja. Kalau paham, saya nggak tunjukin MT5-nya nih. Break and close body, break bawah kita sell, break atas kita buy. Paham? Nah, jelaskan. Oke, kita ke MT5 ya. Teman-teman ingat ya, break and close body. Break bawah sell, break atas buy. Itu ya, ingat ya. Saya tunjukin MT5-nya. Oke. Nah, apa yang maksud dengan break atas kita sell, break bawah kita buy? Nah, seperti ini teman-teman. Saya contohkan, ambil hari ini misalnya. Hari hari apa nih? Ya, pokoknya inilah ya, tanggal 25 Oktober. Ini adalah open price-nya, betul? Biar lebih jelas, saya akan gariskan pakai garis panjang. Ini, nah, tuh, dan ini. Oke, tentu fokus candle ini ya. Bisa ya, fokus candle ini. Nah, ketika dia break ke atas, membreak area yang kita marking ini, break and close body. Oke, break and close body. Penting ya teman-teman ya, break and close. Jadi kalau dia hanya weak, maka tidak valid. Oke, break and close body. Ketika dia break ke atas, maka apa kita langsung sell? Tidak. Kita menunggu dia retest ke dalam area kita. Itulah yang dimaksud dengan ketika dia break ke atas, maka kita fokus untuk mencari buy. Ketika dia break ke bawah, maka kita fokus untuk mencari sell ketika harga kembali atau retest ke area kita. Seperti ini. Break ke atas, waktu kembali, kita buy, profit. Ini dia melewati area kita, tapi dia hanya weak. Ini yang disebut dengan fake out atau liquidity grab ya. Jadi area ini tetap valid teman-teman. Nah, tetap buy ke atas, tetap profit. Jika kita buy lagi, nah ini juga dia keluar dikit. Tapi akhirnya dia kembali ke atas. Ini kita profit. Seperti itu. Itulah yang saya maksud dengan break and close body. Ketika dia buy, ketika dia break ke atas kita buy. Ketika dia sell,
sorry, ketika dia break ke bawah kita sell. Oke, kita lihat contoh yang lain. Kita lihat contoh yang ini, ini break atas juga nih. Ini tik tik tik, nah ini dia belum break. Saya akan marking pakai ini. Ini. Nah, oke. Nah, ini belum break. Ini candle di sini dia belum break, teman-teman. Dia belum break. Paham ya? Ini dia memang break atas, tapi dia hanya quick out. Itulah kenapa kita perlu untuk menunggu sampai candle itu close. Break and close. Kata kuncinya adalah break and close. Ini apakah sudah break and close, teman-teman? Coba di chat candle yang ini apakah sudah break and close? Sudah, mantap. Mantap, langsung paham ya. Break and close. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita fokus buy. Ketika dia retest ke dalam area kita ini, open price ini adalah kita sebut open price ya teman, area open price ya. Ini kita sebut area open price. Buy, profit. Masuk lagi, buy, profit. Oke? Oke teman-teman. Nah, untuk SLTP-nya tahan dulu ya. Yang ini adalah scalping. Jadi teman-teman paham dulu maksudnya. Sebelum kita SLTP, teman-teman paham dulu area-area yang saya maksud ya. Kita next lagi lanjut. Oke. Ini open price. Nah, ini belum break, ini break ke bawah, tapi dia langsung SL ke atas. Oke, teman-teman. Nah, tapi ini teman-teman harus ingat ya. Lihat, ini dia open price, area ini open price. Dia break ke bawah kita apa? Fokus sell. SL. Oke, teman-teman. SL. Tembus ya. Ketika dia break lagi ke bawah ini, kita bisa terus menggunakan area ini sebagai area buy dan sell kita, teman-teman. Lihat, ketika dia break ke bawah lagi, kita masih bisa sell lagi. Sell lagi di sini, di area ini. Jadi, area open price ini bisa kita gunakan dalam kurun waktu 1 hari. Jadi, teman-teman marking ini, kalau price kembali ke sana, kita masih bisa melakukan open posisi. Ini masih profit, 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 profit sebelum dia tembus. Nah, teman-teman perhatikan, semakin sering dia dites, misalnya gini, ini udah sell sekali, sell 2 kali, sell 3 kali. Nah, udah tidak bijak kalau kita ngambil area ini lagi, karena sudah habis pressure-nya di sini. Jadi, kalau dia semakin sering dites, sama, semakin lemah. Oke? Oke, teman-teman ya. Oke, saya mau izin sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar, teman-teman. Oke, saya kembali. Terima kasih sudah menunggu, teman-teman. Sorry ya, biar lebih fokus nih mengajarnya. Nah, saya mana tadi? Oke, kita cari lagi, teman-teman. Kita cari break and close-nya ya. Kita cari, kita marking open price-nya, kita lihat break and close-nya. Lihat, ini open price. Dia break kemana, teman-teman? Break ke atas, ya. Betul? Ketika dia break ke atas, maka kita bisa fokus untuk buy di area open price ini. Ya, dia ke atas, 1 profit, 2 profit,
3 sudah enggak. Jadi teman-teman harus perhatikan, open price ini benar bisa profitable, tapi semakin sering dites juga semakin lemah. Lihat, 1 kali tes masih bekerja, 2 kali tes bekerja sampai atas sana, 3 kali tes masih bekerja sampai sini, ini masih profit nih. Kalau teman-teman ambil di sini masih berapa pips nih? Nah, ini masih 30 pips nih. 33 pips. TP dong, TP1, 20 pips kan? Terus scalping, TP ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini dia break ke atas, tapi begitu break langsung SL. Ya. Oh, sorry. Oke, ini. Dan ini ya. Break ke atas, betul. Nah, tapi dia SL. Itulah yang saya sebut dengan kita punya hari-hari SL. Tapi, kita bisa meminimalisir SL tersebut yang tidak penting. Nah, nanti di step berikutnya ada cara kita untuk memilih kapan kita sebaiknya masuk, kapan sebaiknya kita tidak masuk ke market. Meskipun ada open price yang bagus ya. Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman udah paham sampai sini menentukan maksud saya? Break ke atas, break ke bawah, kemudian kita buy dan sell-nya. Ada pertanyaan sampai situ? Clear ya? Oke, tengok hari ini boleh. Tengok. Nah, ini hari ini. Hari ini ya. Itulah kenapa tadi ada sinyal sell, teman-teman. Teman-teman ikut nggak sell tadi? Ada yang ikut sell tadi, teman-teman? Karena dia masuk open price nih. Ada yang ikut nggak tadi sinyalnya? Nah, nih. Ikut ya, mantap. Lihat. Tadi makanya kenapa, oh sorry. Kenapa ada sinyal sell? Karena dia break ke bawah, kemudian retest ke sinyal sell, ke area open price, kita sell. Profit 20 pips, 30 pips. Karena scalping ya, teman-teman. Oke, teman-teman paham. Ini adalah strategi scalping. Jadi sebaiknya sih setelah TP1, 15 pips, 20 pips, teman-teman ambil sebagian, kemudian break even. Kalau tren kita masih bersama dengan tren, maka mungkin kita akan hit TP2. Tapi jika tidak, maka kita sudah aman. Ya, gitu kurang lebih. Itu ya teman-teman. Terus ingat, ini adalah teknik scalping. Nah, puas sama yang hari ini? Lihat tadi, ini ya. Udah ya, Bang. Siapa tadi yang minta tolong lihat hari ini? Ini ya, sell. Nah, profit. Oke, sampai sini dulu. Paham teman-teman mengenai maksud saya open price, kemudian break, kemudian retest. Entry-nya pada saat retest, Bang Ahon. Metode selain scalping. Nah, uh, jadi ada namanya scalping, ada namanya swing. Kalau scalping, TP-nya tipis-tipis, 20 pips, 40 pips. Kalau swing bisa sampai ratusan pips, 100, 150, seperti itu. Ya. Break entry-nya menunggu dia break ke atas, kita cari posisi buy ketika dia retest ke area kita. Itu untuk yang pertama, Bang Ahon ya. Oke ya, sudah paham ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini, pelan-pelan, kita pelan-pelan. Sampai sini ada pertanyaan. Coba saya mau dengar. Kalau ada pertanyaan, saya mau baca. Langsung entry ketika masuk atau penghasilannya. Yap, teman-teman, bisa langsung entry. Ingat teman-teman ya, ini hanya salah satu metode. Saya menerangkan teman-teman metode. Kalau yang saya lakukan adalah langsung entry. Tapi kalau teman-teman mau menunggu, ada konfirmasi lagi, is okay. Teman-teman bisa lakukan karena teman-teman harus bertanggung jawab dengan metode teman-teman sendiri. Itu maksud saya, paham ya? Jadi teman-teman sudah dapat metode dari saya nih. Teman-teman boleh tes dan teman-teman modifikasi sesuai sama yang teman-teman inginkan. Teman-teman merasa, oh mengkonfirmasi lah, lebih nyaman entry-nya, lebih aman. Gak apa-apa. Tapi teman-teman nggak mau konfirmasi, langsung boleh, silakan. Jadi saya hanya menerangkan metode, ini tidak pernah 100% benar, teman-teman. Tapi ini hanya salah satu metode yang profitable. Oke, saya harap teman-teman bisa paham, punya mindset itu. Ya, jadi ini adalah salah satu metode. Teman-teman, kalau sudah paham, teman-teman bisa modifikasi, teman-teman bisa coba tes sendiri apakah teman-teman nyaman. Kemudian teman-teman tambahkan mungkin parameter yang teman-teman rasa bisa meningkatkan win rate dari metode ini. Oke?
Kayak hari ini open price dari siang ke bawah, jadi cari sell, lalu main break ke atas. Nah, mantap. Bang Jeffrey boleh. Nanti setelah kita akan jelaskan apa yang maksud Bang Jeffrey ini ya. Bisa, betul. Bisa kita lakukan. Untuk entry-nya di arah mana Bang yang marking apa harus ukur? Bang Muhammad Daud mungkin kurang paham ya yang saya jelaskan tadi. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Mungkin harus diperhatikan baik-baik ya. Kita akan menunggu. Ini open price. Mana open price ini hari ini ya? Open price. Saya sini paham ya cara markingnya ya. Kemudian kita akan menunggu ada candle yang break and close. Jika dia break and close ke bawah, seperti ini, maka kita akan fokus mencari posisi sell ketika harga kembali. Jika dia break and close ke atas, seperti ini, maka kita akan menunggu dia kembali untuk melakukan buy. Itu teman-teman. Paham ya? Iya, metode ini bisa digunakan semua pair, tapi yang saya lakukan baru saya coba adalah di metode XAUUSD. Teman-teman bebas mencoba di pair manapun, di time frame berapapun. Tapi saran saya, di XAUUSD time frame H1. Enggak, kalau shadow-nya tidak termasuk break. Yang saya maksud adalah break and close body. Break and close body. Diperhatikan ya, break and close body. Jadi kalau dia shadow, hanya wick saja, maka dia tidak valid untuk disebut dengan break and close ya. Mana nih contoh-contoh yang shadow? Nah, ini dia. Ini open price ya. Oke, sini ya. Aduh, mana dia? Nah, ini dia. Nih, ini open price-nya kecil ya. Nah, lihat. Dia break ke bawah. Tapi apakah valid ke bawah? Tidak. Kenapa? Karena cuma shadow. Tidak break and close body. Ini juga. Ini belum. Dia break ke atas, tapi dia hanya break, shadow, kemudian wick out. Selesai di sini. Belum close. Ini baru close. Betul. Ya. Biasa yang diambil berapa hari ke belakang, Kak, dan tempen berapa Kak Yenti. Oke. Ini adalah metode scalping untuk harian. Jadi yang kita pakai adalah open price pada hari tersebut. Hanya 1 hari. Berlaku 1 hari. Berlaku 1 hari. Saya teman-teman bisa paham ya. Berlaku 1 hari saja. Oke. Misal candle trade sekarang terbentuk arah ke bawah. Kita bisa ambil satu. Tunggu dulu ya. Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini seperti ini belum teman-teman. Dia hampir hampir dia close, tapi dia ada wick. Nah, ini kemungkinan manipulasi nih. Kita masih kemungkinan besar masih bisa cari posisi sell di sini. Tapi belum bijak. Oke. Karena dia masih bermain-main di sini. Kita akan menunggu apakah dia benar-benar break ke atas atau dia lanjut break ke bawah. Oke. Terus mana lagi pertanyaannya? Oke, Bang, saya belum paham Budi tahu. Oke. Mau mau tanya untuk hari ini kan jam ketiga baru break ya kok. Open sell di mana? Maksudnya gimana? Ini kan open price-nya. Dia break tuh, break and close. Ini belum ya. Ini break and close. Kita entry pada saat dia harga retest ke dalam. Nah, dia lanjut turun dia. Kita akan entry ketika harga ke dalam. Paham ya teman-teman ya? Ke dalam. Retest, kemudian kita akan sell. Oke? Ada lagi pertanyaan, bagaimana jika... Nah, betul nih, dua pertanyaan yang sama. Kalau zone-nya lebar gimana? Bagaimana jika first candle-nya gede? Ya, biasanya kalau first candle terlalu besar, itu terlalu besar untuk risikonya. Seperti yang ini ya. Ini kan besar nih. Nah, ini kembali ke risiko teman-teman masing-masing. Apa teman-teman masih mau ngambil atau tidak?
Apa teman-teman nyaman dengan ini sekitar 100 pips? 100 ini ya, betul. Apakah teman-teman masih mau ngambil? Jika teman-teman masih mau ngambil, teman-teman nyaman dengan risiko ini, lihat break, dia masuk retest masih profit. Break lagi, dia weak, masih profit. Jadi open price ini berfungsi teman-teman. Ini ya, masih profit. Kalau apakah bisa kita ambil? Biasanya sih bisa kita ambil. Kalau terlalu besar, ambil aja bodinya. Boleh juga. Ya, kalau terlalu besar, teman-teman merasa itu terlalu besar, bisa ambil bodinya. Itu hanya ini teman-teman ya. Eh, variasinya ya. Oke. Kalau terlalu besar, teman-teman bisa ambil bodinya. Kalau teman-teman merasa itu terlalu besar, teman-teman bisa ambil bodinya. Ya, saya rasa jelas ya. Maksud saya break, retest. Oke. Kita lanjut teman-teman ke step selanjutnya. Bentar, saya sharing presentasi dulu. Paham ya? Break and close body. Ingat, body, close body. Oke? Break bawah kita sell, break atas kita buy. Nice. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman yang menjadi batasan dari kita di teknik open price ini. Harga tidak kembali ke area dari SND atau SNR yang kuat. Teman-teman, itulah gunanya teman-teman belajar dari video-video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman tahu yang mana area-area SND, yang mana area-area SNR, yang mana area-area support become resistance, dan resistance become support. Kita lihat dari chart. Teman-teman paham maksud saya ini? Teman-teman coba baca, pahami dulu ini. Jadi ketika kita punya open price misalnya di sini, miring ya. Kita open price misalnya di sini, kita open price. Oke, ini area open price kita ya. Teman-teman perhatikan ya. Kemudian harga naik. Break, artinya break ke atas ya. Kita akan cari posisi buy di sini dong. Betul? Nah, tapi harga ini kemudian turun, tapi dia berasal dari sebuah area drop base drop. Maka area ini kita tidak ambil. Sebaiknya tidak kita ambil. Ada kemungkinan dia bisa mantul sedikit, tapi jauh lebih besar kemungkinan dia akan langsung break. Karena dia berasal dari sebuah area demand, supply yang kuat. Drop, base drop. Tambah kuat lagi kalau dia adalah support become resistant. Maka area ini tidak valid untuk kita ambil. Teman-teman bisa paham maksud saya? Ya, lihat ke belakangnya lagi untuk meningkatkan probabilitas areanya. Ya, tapi kalau teman-teman mau merasa open price aja deh, nggak mau ribet, boleh juga. Tapi harus saran saya teman-teman tes dan lihat apakah profitable. Tapi kalau dari saya akan melihat apakah harga itu datang dari SND atau SNR kuat. Jika dia datang dari situ, maka tidak akan saya buy. Tapi yang harus saya lakukan adalah saya akan fokus sell. Jadi ketika harga misalnya, saya hapus dulu ya. Oke. Ketika harga misalnya ini ya, tadi areanya. Oke. Ketika dia berasal dari area yang kuat, SND atau SNR yang kuat, dia akan break. Kemudian ini skenario ya teman-teman ya. Ketika dia break, maka saya akan fokus untuk cari posisi sell. Ada dua yang bisa saya lakukan. Bisa langsung sell ketika dia break and close. Ingat, break and close. Break and close body.
Oke, teman-teman ingat ya, break and close body. Maka saya bisa langsung sell di sini. Dengan TP dan SL yang nanti kita setting ya. Nanti kita tunjukkan TP SL-nya. Bisa langsung sell di sini atau teman-teman menunggu dia kembali ke open price, kemudian sell di sini. Bisa. Paham ya? Jadi area open price ini bisa kita gunakan untuk dia buy, ketika dia break kita bisa gunakan untuk dia sell. Bisa paham teman-teman maksud saya? Bisa dipahami? Paham? Mantap ya. Nice. Nah, kalau news release gimana Mas? Sebaiknya sebagai seorang pemula, kita tidak trading pada saat news release. Karena apa yang terjadi? News release itu terlalu banyak manipulasi oleh market maker. Karena kenapa? Kenapa news itu mudah dimanipulasi? Mungkin orang-orang akan berpikir, kalau news banyak orang yang mau beli dan jual. Banyak orang yang bertransaksi. Padahal sebaliknya, teman-teman. Ketika news, justru para trader-trader itu menghindari untuk trading. Itulah kenapa volume di market menjadi kecil dan semakin mudah untuk dimanipulasi oleh para bandar. Jadi sebaiknya, apalagi news besar ya, sebaiknya dihindari untuk entry. Itu saran saya. Tapi teman-teman coba silakan sih, nggak apa-apa. Tapi saran saya tetap pakai SL. Kalaupun teman-teman mau trading news, tetap pakai SL. Jangan tidak, nanti MC. MC adalah hal yang tidak wajar. Teman-teman harus pakai SL. Pakai SL. We always use stop loss. Oke? Saya MC gara-gara news. Nah, itu tuh. Karena tidak pakai SL kan? Kalau pakai SL pasti tidak akan MC. Karena MC tidak wajar, teman-teman. MC itu tidak wajar. Kalau ada teman-teman belajar dimanapun di dunia ini, di YouTube, di Facebook yang bilang MC itu wajar, itu adalah pembodohan. MC itu tidak wajar. MC itu tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang trader untuk MC. Stop loss boleh. MC tidak bisa. Tidak wajar, teman-teman. Teman-teman harus pakai MC. Sorry, aku pakai MC sih, pakai SL. MC itu artinya modal teman-teman habis. Zero. Nol. Langsung nol. Selalu teman-teman di akun langsung nol. Habis. Ya, MC nggak wajar. Kalau loss baru wajar. Betul. Kalau loss karena SL, wajar. Karena kalau teman-teman loss dengan metode teman-teman gunakan, itu wajar teman-teman. Karena tidak ada manusia satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah loss. Mau itu siapa? John Bollinger, penemu Bollinger Band. Mau itu Paul Tudor Jones yang menggunakan EMA 200. Apakah dia pernah MC? Justru sering MC. Karena dari apa yang saya pelajari, Paul Tudor Jones itu hanya punya win rate 20%. Bayangkan. Teman-teman simak ya. Dia itu hanya punya win rate 20-an persen, teman-teman. 21, 22, 25%. Terus kenapa dia bisa profit? Karena dia menggunakan stop loss. Bayangkan, dia entry 10 kali, salahnya bisa 7 kali. SL bisa 7 kali, 6 kali, teman-teman. Yang profit cuma 2-3 kali. Tapi tetap profit. Itu dia. Oke, SL itu sangat penting, teman-teman. Ya, tetap gunakan SL. Nah, bisa dengan pasti untung rugi, tapi kalau sambil lulus oleh SMC, amit-amit. Betul. Kok kasaran gimana jaga emosi saat floating loss? Sehingga hilang niat cut loss. Sebenarnya saya sudah sering kasih saran sih dari video-video kemarin. Coba Mas Edi nonton video kemarin. Saya sudah pernah bahas tuh gimana cara supaya kita nggak ada emosi. Bukan nggak ada sih. Gimana cara kita meminimalisir emosi kita ketika kita sedang trading. Ya, nonton aja video-video sebelumnya, ada kok. Oke ya, ini ya, kita lanjut, kita back to materi. Harga tidak kembali ke area kita dari SNR dan SND yang kuat. Nah, itu satu ya. Itu adalah odds enhancer, kalau kata guru saya. Odds enhancer itu adalah
penambah probabilitas. Satu ini. Kemudian ada lagi. Utamakan follow trend. Trend. Kemudian hati-hati atau hindari masuk ketika sideways. 3 hal ini, teman-teman, adalah parameter atau hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menambah probabilitas dari setup open price ini. Gimana maksudnya? Saya gambarkan dulu lah ya, sebelum kita ke chart ya. Ini open price. Ini area open price lah. Nah, begini deh. Begini aja. Ini area open price kita. Kemudian dia break ke bawah. Kita mau sell dong. Betul? Tapi kita lihat ke belakang. Market membuat higher high. Maka kita sell ini menjadi high risk. High risk, teman-teman. Apakah bisa bekerja? Bisa. Tapi resikonya jauh lebih besar. Karena itu tren itu bertendensi untuk berlanjut. Gitu, itu kata yang saya cari. Tren itu berpotensi untuk berlanjut. Jadi, bisa aja dia justru, nah seperti ini. Oke? Nah, kalau teman-teman belum paham itu tren, teman-teman harus nonton video-video saya yang di awal-awal ya. Saya udah ajarin tren, gimana cara kita melihat apakah tren akan berubah, gitu ya. Itu. Jadi, kita utamakan follow trend. Kalau teman-teman tidak mau pusing-pusing gimana lihat tren, boleh pakai indikator EMA. EMA berapa? Bisa coba-coba sendiri. Kalau teman-teman mau pakai EMA 50, boleh. 100, boleh. 200, boleh. Kenapa? Tidak ada yang benar. Karena memang tidak ada yang benar. Teman-teman hanya harus menentukan satu, dan teman-teman stick ke situ. Teman-teman fokus dan tidak berubah-ubah. Ya, oke, saya mau tren yang lebih pendek, misalnya. Ya udah, 50 ambil. Nah, selama ini teman-teman gunakan ini. Teman-teman buat sebuah rule yang baku. Bahwa ketika harga di atas EMA 50, maka saya menganggap market adalah uptrend. Ketika harga di bawah EMA 50, maka saya menganggap market adalah downtrend. Nah, EMA, gini teman-teman ya. Saya tidak bilang EMA cukup untuk menganalisa tren. Sebaiknya, teman-teman coba dan tes masing-masing. Karena menganalisa tren itu ada berbagai macam, teman-teman. Teman-teman bisa pakai market structure, higher high, higher low, higher high, higher low, seperti ini. Atau teman-teman pakai EMA, indikator, boleh. Atau teman-teman mau pakai struktur dari Smart Money Concept juga boleh. Nah, ini belum saya ajari. Tapi nanti kalau memang teman-teman mau, saya ajarkan. Tapi sejauh ini, untuk menentukan tren, kita pakai market structure seperti ini, high high, high low, atau kita pakai EMA. Itu teman-teman bisa pilih. Tidak ada yang benar, teman-teman. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah di dunia forex trading. Semuanya hanya teman-teman coba sendiri, karena semuanya ada probabilitas. Ya, teman-teman. Bisa aja EMA di sini. Nah, tapi sering nggak teman-teman lihat gini? Misalnya di sini ada high high, hello, high high, hello, high high. Nah, EMA, misalnya EMA 50 kayak gini. Nah, terus teman-teman dia break ke sini. Secara market structure, dia sudah break, artinya sudah mau downtrend. Tapi, kalau teman-teman pakai EMA, ini masih uptrend. Ada hari di mana dia akan ke atas, dan akan ada hari di mana dia benar-benar ke bawah. Jadi tidak ada yang 100%. Tidak ada yang 100%. Nah, yang kalau belum mengerti EMA, bisa nonton video saya yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan apa itu EMA, Exponential Moving Average. Boleh, pakai trend line juga boleh, nyaman. Boleh. Ini kan trend line nih. Trend line. Kita buat trend line di sini ya. Yes, kok miring. Kita buat trend line. Misalnya trend line seperti ini. Nah, akan ada hari di mana trend line teman-teman bekerja. Misalkan,
Akan ada hari, pasti teman-teman akan temukan kok. Saya sudah temukan soalnya, saya sudah sangat sering lihat chart, maka saya sudah bisa melihat bahwa ini terjadi. Trendline seperti ini, uptrend dong, break trendline, downtrend dong, benar kan? Benar, benar. Tapi kemudian di sini ada EMA 50 misalnya. Akan ada hari dia ke atas justru. Berarti apakah EMA lebih baik daripada trendline atau market structure? Tidak juga. Tidak juga teman-teman. Karena akan ada hari dia seperti ini. Dia sudah break. Sorry. Dia sudah break ke sini. Break structure ini. Tapi masih di atas EMA. Sebagai seorang yang menggunakan EMA sebagai market structure, sebagai trend, kita masih menganggap ini uptrend dong. Tapi kalau kita pakai market structure atau market trend lain, kita sudah menganggap ini downtrend. Ada karena dia seperti ini. Nah, apakah EMA jelek? Tidak juga. Ini hanya masalah probabilitas. Jadi teman-teman tentukan teman-teman mau yang mana untuk menentukan tren, dan teman-teman stick ke situ. Teman-teman stay ke rule teman-teman itu. Ya. Di MD5 ada kok, emang. Coba bilang nggak ada. Ada. Teman-teman cari aja ada kok. Oke, jadi saran saya teman-teman mau pakai market structure kah, mau pakai trend line kah, mau pakai EMA kah, boleh. Terserah. Utamakan follow trend dan hindari masuk ketika sideways. Kemudian tahu ya sideways ya, jadi dia gini-gini nih. Nah, kita nggak jelas mau kemana. Nah, kalau biasa pakai EMA tuh biasanya EMA di tengah tuh, gini-gini namanya. Kalau market structure dia pakai high low terus gini-gini terus dia. Nah, itu artinya lagi sideways. Sebagai teman-teman hindari masuk pada saat market seperti itu. Oke, paham ya teman-teman ya? Saya akan berikan beberapa contoh untuk yang area ini dan ini. Nanti kemungkinan besar kita akan bahas lebih lanjut besok ya. Kita akan, karena ini udah mulai malam di sini. Jadi saya akan berikan contoh sedikit, nanti besok kita akan berikan contoh lebih banyak mengenai ini. Dan saya harap teman-teman malam hari ini teman-teman coba, teman-teman lihat. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman catat apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nanti besok kita jawab. Oke, itu pesan saya malam hari ini ya. Kita akan coba lihat beberapa contoh. Besok kita akan bahas lebih dalam ini, dan ini. Tapi saya mau teman-teman punya pertanyaan. Jadi teman-teman tanya mengenai seputar ini ya. Jangan nanya besok gold mau kemana. Yang kayak gitu pertanyaannya. Itu bukan pertanyaan seorang trader. Ya. Kalau masih ada orang tanya, besok gold kemana? Aduh, itu bukan trader teman-teman. Itu pertanyaan yang buat kadang-kadang buat miris sih. Sebenarnya pertanyaan itu sudah tidak boleh ditanyakan lagi. Gold mau kemana? Ya tergantung kamu melihatnya seperti apa. Tergantung metodemu. Seperti itu. Kalau metodemu adalah open price yang dia break atas, berarti ya gold akan ke atas pada saat dia kena di open price. Kalau metodemu adalah follow EMA dengan ini, misalnya, maka ya dia akan ke atas ketika dia menyentuh area ini, kayak gitu. Tergantung metode. Jadi pertanyaan gold mau kemana, USD mau kemana, itu sudah tidak valid teman-teman. Tidak valid lagi. Ya, itu tergantung metode kita. Ingat ya, tergantung metode. Saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya. Saya harap teman-teman bisa nonton video tersebut. Nonton aja, teman-teman. Saya yakin lah teman-teman dapat sesuatu lah. Tidak sia-sia teman-teman spend waktu teman-teman sejam, 2 jam untuk nonton. Oke? Betul, gold besok ke kanan. Mantap. Itu adalah pertanyaan, itu jawaban yang paling mantap. Saya suka jawabannya. Kok kasih motivasi trader seperti Korean? Udah sering saya kasih motivasi. Tadi barusan saya kasih motivasi. Kita harus punya metode. Kita harus punya metode yang punya SL dan TP, teman-teman. Yang jelas, clear. Ini ada rekamannya kan? Ada. Rekamannya ada. Akan saya share di grup VIP ya. Jadi malam hari ini khusus untuk VIP saja. Tidak di-share di publik. Ya.
Ini teknik pakai A1 dipakai buat scalping. Kalau kita pakai candle di satu prinsipnya sama ya, coach. Betul, sama. Sama. Tapi kan kalau daily itu peraturannya monthly ya. Jadi teman-teman tradingnya sangat lama dong. Jadi sebulan entry sekali, 2 kali. Boleh sih kalau teman-teman adalah seorang investor atau lebih ke swing trader, boleh. Tidak ada yang salah. Yang sebenarnya di trader itu, di trading itu, tidak ada yang salah teman-teman. Yang salah adalah teman-teman ketika teman-teman ganti-ganti metode dan teman-teman MC. Yang salah ketika teman-teman ganti-ganti metode dan teman-teman MC. Itu yang salah. Jadi selama teman-teman making money, walaupun teman-teman hanya entry sekali sebulan, hanya sekali sebulan, siapa trader yang bisa tahan hanya entry sekali sebulan? Kayaknya bisa dihitung mungkin kayaknya nggak sampai 1.000 deh seluruh dunia ini, atau nggak sampai 10.000 kali ya. Trader yang tahan hanya entry sekali sebulan. Tapi itu tidak salah teman-teman. Selama mereka menghasilkan uang, itu tidak salah. Trading entry sekali sebulan tidak salah. Asal mereka hasilkan uang. Ya. By the way, Korean tipe trade swing atau scalper. Scalper, karena saya pakai open price ini. Ini adalah open price adalah teknik scalping. TP-nya 20 pips, 40 pips. Gatel kayaknya kelamaan. Betul, itulah penyakit seorang trader ya. Gatel pengen masuk. Itulah makanya saya bilang tidak banyak orang yang bisa entry sekali sebulan nih. Tapi apakah salah? Tidak. Selama making money, selama menghasilkan uang, tidak ada yang salah. Oke, saya kasih... Oh, ini kita bahas besok aja deh ya. Ini ya, biar besok kita punya banyak waktu. Hari ini saya bahas tentang SL dan TP-nya dulu. Oke, setuju teman-teman? Bisa chat di grup setuju. Ini kita bahas besok, kita lanjutkan besok. Sisa waktu ini sebentar ini, beberapa menit saya akan bahas mengenai TP dan SL. Oke. Kita kecat lah ya, untuk bisa menentukannya. TP dan SL. Saya teman-teman masih fokus ya, walaupun udah malam di sini. Oke. Sharing MT5 dulu. Masih di sini. Oke. Nah, untuk TP dan SL teman-teman. Karena gold ini, khusus gold ya, karena gold ini adalah pair atau komoditi, ya terutama sebut apa, yang cukup volatile. Nah, maka biasanya seperti ini teman-teman. Saya akan membuat, misalnya saya akan marking ini kan, marking. Oh, nggak usah deh, nggak usah yang ini, yang hari ini aja, biar gampang. Teman-teman langsung paham ya. Nih, saya akan marking di sini, kemudian di sini. Kita lihat berapa pips areanya. Areanya adalah sekitar 30 pips. Oke. Nah, biasanya kalau saya menentukan area yang di bawah 30 pips, seperti ini contohnya. Ini berapa pips nih? 17-18 pips lah ya. Nah, 18 pips. Maka yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat area ini menjadi 50 pips dengan SL-nya. Jadi ini 18 pips. Saya akan tambah berapa? Tambah 32 ya. Dan tambah 32 pips ke atas sebagai area SL-nya. Jadi SL-nya itu kurang lebih 50 pips. Dengan TP1 20 pips dan TP2 40 pips. Kenapa? Kenapa SL-nya lebih besar daripada TP-nya? Pertanyaan kan gitu. Kenapa? Karena gini teman-teman. Sebagai seorang trader dan manusia, kita lebih senang melihat hasil trading kita biru-biru.
kita lebih senang melihat hasil trading kita profit daripada loss. Betul, betul, betul. Karena waktu kita melihat merah-merah, pasti itu nggak enak dong. Iya, betul, lebih high risk. Tapi SL-nya lebih jarang terhit, teman-teman. SL-nya lebih jarang terhit. Maka account kita bisa lebih bertumbuh karena kita, waktu dia 20 pips seperti ini, kita udah kita TP1. Ini lihat, ini udah sekitar 20 pips, 15 pips kan? Nah, udah sekitar 18, 19, 20 pips, kita udah TP1 di sini. Nah, kita udah kita udah BEP. Nggak high risk juga, karena kita langsung BEP ketika dia sudah jalan 15 pips misalnya, atau 18 pips. Kita langsung BEP, dan kita ambil sebagian. Jadi kita ada profit sebenarnya. Dan akun kita akan bertumbuh karena SL kita jarang terhit. Gitu teman-teman. Jadi area saya selalu 30 pips, saya usahakan 30 pips dan SL-nya ditambah 20 pips. Jadi totalnya 50 pips. Oke, totalnya adalah 50 pips. Misalnya seperti ini. Contoh ya. Ini adalah, nah ini kurang lebih, nah ini udah 50 pips nih. Oke, nah jadi ya udah. Karena udah 50 pips, jadi SL saya di sini 50 pips pas di area open price-nya. Karena sudah 50 pips. TP saya di mana? Ketika dia break and close, hit, kita lihat TP 20 pips, TP1 sekitar di sini. Kemudian TP2 40 pips. Terhit kok. Nah, lihat. Dia follow trend. Nah, lihat market naik. Konsisten making higher high. Maka kita buy, kita valid karena follow trend. Ya kan? Gitu. Nah, ini tidak valid. Dia break ke bawah. Itu tidak valid to sell karena ini melawan trend, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, ini kan lagi uptrend. Kemudian dia ada open price sell. Nah, ini juga open price sell. Apakah dia bekerja? Bekerja juga, teman-teman, tapi high risk. Dia bekerja, lihat. Bekerja sedikit. Ya, berapa pips lah ya. 20 pips nggak nih? Kurang lebih. Ya, lebih ya. Nah, TP. Gitu, teman-teman. Kurang lebih ya. Jika kena SL, gimana cara kita recover untuk recovery? Maksudnya gimana? Eh, ya, sebaiknya sih areanya jangan terlalu lebar ya. Sebaiknya open price-nya tidak terlalu lebar, kan supaya risk kita tidak besar. Set BE sebaiknya ketika entry kita sudah jalan misalnya 15 pips, 18 pips, 20 pips, kita bisa set BE. Break even ke posisi entry kita ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk 3 poin tadi yang odds enhancer-nya, penambah probabilitasnya kita akan bahas besok. Saya harap teman-teman malam hari ini punya insight baru, punya pencerahan baru mengenai teknik open price. Besok teman-teman kita akan lanjutkan. Besok kita akan lanjutkan untuk membahas lebih dalam dan lebih detail mengenai open price ini. Teman-teman setuju untuk hadir besok? Oke, kalau teman-teman merasa video malam hari bermanfaat, boleh kasih respon apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini. Oke, jadi lebih pede, mantap. Oke, sama-sama teman-teman. Saya sangat senang bisa berbagi teknik ini kepada teman-teman. Dan saya berharap besok teman-teman bisa hadir karena kita akan bahas lebih detail lagi mengenai teknik ini. Kita akan bahas hal-hal yang membuat teknik ini bisa meningkat probabilitasnya. Oke, teman-teman. Dan ini hanya akan di-share di grup VIP saja. Tidak akan dibuka, tidak akan dikirimkan ke grup publik. Oke, saya harap teman-teman mengerti ya. Terima kasih teman-teman. Besok kita akan ketemu lagi jam 8 malam. Saya harap teman-teman bisa ikut. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.